Qin Chen berjalan di halaman, sepertinya tuan kota ini masih mengkhawatirkan saya, atau mungkin dia ingin mengetahui asal-usul Ben Shao. Gumam Qin Chen merasa dia seperti dimata-matai oleh seseorang. Setelah beberapa saat, Cai Gaofeng membawa Qin Chen ke area inti di dalam mansion tuan kota. Saat melangkah ke tempat ini, energi suci surga dan bumi tampaknya meresap, membuat orang merasa segar hanya dengan mengambil napas. Qin Chen berpikir, di bawah tempat ini, pasti ada vena suci tingkat atas. Alis Qin Chen bergerak, berkultivasi di sini akan lebih baik 2 kali lipat dibandingkan di luar. Qin Shaoxia, ini adalah tempat inti dari mansion tuan kota saya. Mereka yang tinggal di dalamnya adalah tamu paling berharga, dan setiap kamar memiliki ruang pelatihan tingkat atas. Ucap Cai Gaofeng membungkuk dan tersenyum. Terima kasih, kepala pelayan Cai. Jawab Qin Chen mengangguk, tidak rendah hati atau sombong, dengan ekspresi tenang. Kemudian Cai Gaofeng memimpin Qin Chen ke ruangan. Qin Shaoxia, kamu akan tinggal di sini. Saya tinggal di halaman lain tidak jauh dari Anda. Ini adalah tanda dari mansion kami. Dengan token ini, Anda dapat dengan bebas masuk dan keluar dari mansion tuan kota. Ucap Ao Qingling mengeluarkan sepotong liontin batu giok dengan ukiran naga dan burung phoenix di atasnya. Kalau begitu, terima kasih Nona Qingling. Terima kasih, seharusnya aku yang mengucapkan terima kasih. Ucap Ao Qingling tersenyum sedikit, dan 2 lesung pipit kecil muncul di wajahnya yang nakal, dan itu sangat lucu. Ngomong-ngomong, Qin Shaoxia, kamu harus berhati-hati dengan beberapa orang dari keluarga api jiwa barusan. Pemimpinnya adalah Li Dongyu, dan 2 orang bawahannya, mereka berasal dari keluarga api jiwa di Yunsu. Mereka selalu arogan, Anda cobalah untuk tidak berbicara dengannya, apalagi memiliki konflik. Jika Anda memiliki masalah, beritahu saya sesegera mungkin dan biarkan saya menyelesaikannya. Ucap Ao Qingling mengerutkan kening dan berkata dengan lembut. Betulkah? Saya hanya orang biasa, hanya melewati kota Changsuan. Mereka tidak akan menghitung saya, tetapi jika mereka benar-benar ingin berurusan dengan saya tidak takut pada siapapun, keluarga api jiwa Yunsu. Haha, silahkan saja datang padaku. Jawab Qin Chen dengan ringan. Ao Qingling terkejut, dan dia merasakan kepercayaan diri Qin Chen yang kuat dan keyakinan yang begitu teguh di dalam hatinya. Keyakinan ini tidak berpura-pura, tetapi lahir dari banyak pengalaman tempur. Anak ini memiliki asal yang luar biasa. Jangan meremehkannya. Ucap Cai Gaofeng merasakan kepercayaan diri Qin Chen di samping. Semakin dia melihat, semakin dia merasa bahwa temperamen Qin Chen tak terduga dan tidak tergoyahkan seperti gunung. Napas ini, apakah ini nafas abadi dalam legenda? Pewaris guru suci. Gumam Cai Gaofeng sepertinya memikirkan sesuatu, dan tubuhnya terkejut. Tidak heran jika putra ini meremehkan keluarga api jiwa. Meskipun keluarga api jiwa adalah keluarga teratas di Yunsu, namun siapa yang mengenalinya ketika keluar dari Yunsu? Tetapi kekuatan guru suci adalah penguasa surga dan bertanggung jawab atas dunia. Tapi bagaimana keturunan guru suci bisa datang ke kota Changsuan kecil ini? Gumam Cai Gaofeng terkejut, dan pemikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Cai Gaofeng, pergi dan cari tahu asal-usul anak ini. Pada saat ini, gelombang suara tak terlihat bergema di benak Cai Gaofeng. Itu adalah suara Tuan Kota Aoli. Jelas, Tuan Kota Aoli juga memperhatikan tempat ini. Dia secara alami bisa merasakan apa yang bisa dilihat Cai Gaofeng. Qin Shaoxia, tolong ikuti aku. Ucap Cai Gaofeng membawa Qin Chen ke ruang pelatihan. Tempat yang bagus. Ucap Qin Chen tertawa dan duduk bersila. Tiba-tiba, energi suci langit dan bumi melonjak. Dia seperti paus raksasa menelan air. Cai Gaofeng memberi hormat kepada Ao Qingling dan berkata, Nona, Qin Shaoxia sedang berlatih, jadi saya harap Nona tidak akan mengganggu latihannya. Baiklah kalau begitu, jawab Ao Qingling cemberut,
dan pergi bersama Cai Gaofeng dengan tenang. Pada saat yang sama, di kedalaman aula mansion Tuan Kota, serangkaian sosok yang memancarkan suasana menakutkan muncul di ruang rahasia ini. Aula ini terletak terhubung ke pembuluh darah suci kuno di bawah tanah, dan banyak tokoh di sini adalah penguasa tertinggi rumah penguasa kota. Meskipun aura para master ini tidak sebagus Aoli, mereka semua di alam sage bumi tingkat akhir. Semuanya, ini adalah Qin Chen yang telah menyelamatkan gadis kecil itu. Apa pendapatmu tentang orang ini? Ucap Tuan Kota Aoli melambaikan tangannya, dan penampakan Qin Chen sedang berkultivasi muncul di depannya. Mereka melihat sejumlah besar energi suci dari surga dan bumi, seperti air pasang, mengalir ke tubuh Qin Chen dengan liar. Luar biasa dan tak terduga. Apakah anak ini benar-benar hanya dengan basis kultivasi alam suci? Kecepatan melahap energi suci surga dan bumi lebih kuat dari rata-rata master puncak awal sage bumi. Luar biasa, bakat anak ini luar biasa, tetapi semakin menakjubkan bakatnya, semakin sulit untuk menembus sage bumi. Tidak heran orang ini dapat menghentikan pembunuh organisasi Wukong. Dari aura yang dia tunjukkan, aku khawatir seniman bela diri sage bumi biasa mungkin bukan lawannya. Ucap para master itu saat memperhatikan Qin Chen. Haha, Anda mungkin tidak tahu bahwa putra ini, baru kemarin, dia telah membunuh Master Si Cheng Gu Fang Zai, Feng Bukun, yang merupakan master di tengah sage bumi, dan seluruh pasukannya dihancurkan. Ucap Aoli dengan senyum tipis. Apa, ini tidak mungkin. Bagaimana ia bisa bertarung melawan sage bumi tahap menengah? Ya, bahkan putra pertama Li Dongyu dari keluarga api jiwa, tidak bisa bertarung melawan praktisi sage bumi menengah. Sungguh, itu sama sekali tidak mungkin. Jawab seorang master terkenal tidak bisa mempercayainya. Itu memang fakta, dia membunuh Feng Bukun dengan bantuan formasi tingkat sage bumi. Tian Jiao biasa mungkin tidak bisa melakukannya, tetapi bagaimana dengan keturunan guru suci? Ucap Aoli, matanya berkilat. Apa, keturunan guru suci? Kali ini, semua orang terkejut lagi dan tersentak. Di mata semua orang di kota Changsuan, guru suci adalah keberadaan yang menantang langit. Ya, saya menduga bahwa putra ini adalah keturunan dari guru suci tertentu, tetapi itu belum dikonfirmasi. Tidak peduli apa, bakat putra ini melawan langit. Aoli berkata dengan suara yang dalam. Tuan Kota, keluarga Ao kita tidak stabil, karena kekuatan Anda saat ini hanya seorang sage bumi tingkat lanjut. Jika Anda dapat melangkah ke alam sage surgawi, maka di seluruh Yunzu, keluarga Ao kita tidak akan takut pada siapapun. Ucap tetua itu. Tuan Kota, maksudmu kamu ingin mencomblangkan putra ini dengan Nona Ao Qingling. Namun, bahkan jika putra ini berbakat melawan langit, sekarang dia hanya seorang di alam suci, bahkan jika dia melangkah ke alam suci bumi. Saya khawatir itu tidak akan banyak membantu keluarga Ao kita. Ucap tetua lainnya. Ya, masalah yang paling mendesak bagimu adalah untuk menerobos kerana sage surgawi sesegera mungkin. Ucap semua orang. Aoli berkata, sebenarnya, tujuan dari kursi ini adalah untuk melihat apakah anak ini layak untuk dilatih. Jika itu sepadan, kali ini harta kita di kota Changsuan mungkin dapat berbagi bagian dengannya. Ucap Aoli melintas. Semua orang terkejut. Tuan Kota, apa maksudmu? Tanya tetua itu. Aoli berkata dengan sungguh-sungguh, jika putra ini benar-benar keturunan Holy Lord, maka pasti ada harta besar di tubuhnya. Petualangan di alam rahasia kota Changsuan kebanyakan adalah warisan iblis dan berbahaya. Tapi, mungkin saja anak itu mampu memecahkannya. Semua orang mengerti apa yang dimaksud Aoli saat ini. Beberapa orang dilahirkan dengan keberuntungan yang besar. Kemanapun mereka pergi, mereka bisa mendapatkan harta karun. Jika Anda dapat berteman dengan mereka, maka keberuntungan itu juga akan menular. Jika kita berjalan bersama anak ini, bahaya pasti akan berkurang banyak, dan kita bahkan akan mendapatkan banyak keuntungan,
Tetapi sekarang bahkan keluarga Li telah mengirim orang untuk datang. Saya khawatir berita tentang harta di sini telah mencapai Yunzu. Ketika saatnya tiba, Master Yunzu akan datang, dan keluarga Ao saya akan semakin sulit untuk mempertahankan harta itu. Semua orang di lapangan menggelengkan kepala dan berkata, jika harta itu diperoleh oleh kekuatan lain, kota Changsuan kita akan sangat berbahaya. Hah, lihat, teknik macam apa yang anak itu kembangkan. Ini adalah napas tertinggi, benarkah dia adalah keturunan Holy Lord? Tiba-tiba, seorang tetua terkejut dan tersentak. Semua orang melihat bahwa di ruang kultivasi, aturan di tubuh Qin Chen melonjak, dan aura perkasa menyebar darinya, seperti dewa dan iblis, melahap kekuatan tanpa akhir. Itu jelas merupakan jejak kemauan dan aura yang ditinggalkan di tubuh Qin Chen oleh sosok hebat itu. Di tempat Qin Chen saat ini, Qin Chen bergumam, aku hanya bisa melepaskan aura kertas rune emas dan pedang hitam patah, tapi ini seharusnya cukup, itu cukup untuk membuat orang-orang di mansion Tuan Kota berpikir bahwa aku berhubungan dengan Holy Lord. Gumam Qin Chen mendesak seni Kaisar Ilahi 9 bintang untuk menyerap nafas Vena suci kuno, dan memadatkan ekaristi abadi. Dia teringat saat di tanah terlarang, Qin Chen terkikis oleh pusaran waktu. Dan ada aura guru suci yang telah melindunginya. Selama proses perlindungan, Qin Chen secara alami menyadari aura guru suci. Namun, ini hanya momentum, dan itu tidak berarti bahwa Qin Chen memiliki kekuatan guru suci. Tapi itu cukup untuk menggertak orang. Di sisi lain, Tuan Kota Ao Li berkata dengan kaget, saya mendapat kehormatan untuk melihat aura guru suci, sungguh nafas abadi yang perkasa, dan aura ini persis sama dengan guru suci. Tampaknya Qin Chen ini memang pewaris Holy Lord, meskipun itu hanya nafas samar, sama sekali tidak mungkin untuk memalsukannya. Seorang pewaris guru suci telah datang ke kota Changsuan saya, ya Tuhan. Saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan guru suci. Anak ini ternyata adalah pewaris dari guru suci. Apa yang keluarga Ao kita tunggu? Ucap para tetua itu semuanya meraung. Ngomong-ngomong, bukankah putra ini telah mendirikan paviliun Chendi? Karena itu di kota Changsuan kita, maka kita akan mendukungnya, dan yang terbaik adalah memulai dari ini. Ucap Ao Li dan dia dengan cepat menemukan titik masuk. Ketika Ao Li dan yang lainnya kaget, Qin Chen berlatih dengan tidak bermoral. Tidak tahu berapa lama, tubuh Qin Chen bertabrakan dengan aturan langit dan bumi, dan aura asal yang mengerikan muncul di sana, yang bahkan membawa aura sage bumi. Ini adalah aturan sebenarnya dari alam sage bumi. Ucap banyak tetua melihat lurus. Tidak heran putra ini sangat tirani. Meskipun kultivasinya belum memasuki sage bumi, dia telah mencapai level sage bumi dalam hal aturan dan pemahaman tentang asal-usul surga. Luar biasa, ucap para penguasa mansion Tuan Kota terkejut. Di bawah pengawasan para master ini, Qin Chen terus memadatkan esensi suci dengan bebas. Dia merasakan jalan surga, mengkonsolidasikan kultivasinya, dan aura di tubuhnya terus meningkat. Sangat disayangkan bahwa Qin Chen tidak dapat memasuki lempeng giok semesta dalam tampilan penuh, dan menggunakan waktu untuk mempercepat kultivasinya, jika tidak, keuntungannya akan lebih besar. 1 hari, 2 hari, 3 hari, Qin Chen benar-benar tenggelam dalam kultivasi. Pada akhirnya, aturan di tubuh Qin Chen telah diringkas menjadi substansi, berubah menjadi aturan seperti rune, dan mengeluarkan napas yang kuat. Tetapi ketika Qin Chen berkultivasi keras di Istana Tuan Kota, di Paviliun Chendi saat ini, Qin Tingting dan yang lainnya sangat mengkhawatirkan Qin Chen. Untungnya, keesokan harinya, Cai Gaofeng secara pribadi pergi ke Paviliun Chendi dan menjelaskannya, sebelum Qin Tingting dan yang lainnya akhirnya merasa lega. Dan hari itu, dengan bantuan mansion Tuan Kota, Paviliun Chendi dengan cepat mencaplok Gu Fangzai, dan kemudian membangun gedung komersial yang megah di area komersial inti kota Changsuan. Ini secara alami menarik perhatian kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di kota Changsuan. Munculnya Paviliun Chendi telah menarik perhatian semua kekuatan besar.
Jika itu normal, berita seperti ini pasti akan mengguncang seluruh kota Changsuan, tetapi karena acara warisan kota Changsuan semakin dekat, semakin banyak jenius datang dari kota Changsuan, dan perhatian semua orang juga tidak terfokus. Semakin banyak Tianjiao di kota Changsuan, dan bahkan Tianjiao teratas dari kota-kota besar di sekitarnya juga datang satu demi satu, termasuk kota Tianyu, kota bahasa kuno, kota Fengyun, kota Taixuan, dan kota lainnya. Bahkan ada kota-kota dari semua kota besar, dan Tianjiao dari beberapa kekuatan utama di Yunsu. Ini secara alami menarik spekulasi dan kepanikan banyak kekuatan di kota Changsuan. Kali ini, ada terlalu banyak Tianjiao yang ikut dalam acara, yang menyebabkan kecemasan di antara orang-orang di kota Changsuan. Dan hari ini, di atas kota Changsuan, hantu besar tiba-tiba muncul, cahaya dan bayangan berkabut, muncul dari posisinya di kota Changsuan, memancarkan aura yang luas. Warisan acara akan segera dimulai. Di dalam mansion penguasa kota Changsuan, Qin Chen terus menyerap energi suci kuno, dan waktu berlalu dengan cepat. Selama periode waktu ini, Qin Chen tetap hidup dan terus retret tanpa henti. Tubuh fisiknya telah dipadatkan secara ekstrim, dan kekuatan Shen Yuan di dalam tubuh juga telah dipadatkan dengan sangat kuat, berubah menjadi sumber yang paling murni. Ketika langit di atas kota Changsuan berubah, Qin Chen akhirnya terbangun dari keadaan ini. Basis kultivasi saya telah ditempa secara ekstrim. Jika saya memiliki kekuatan yang cukup sekarang, saya bahkan dapat mencapai ranah Sage Bumi. Sayangnya, jika saya ingin menerobos Sage Bumi, saya harus menyingkat 5 rahasia, dan saya masih kekurangan kemampuan untuk menyingkat 5 rahasia. 5 rahasia sangat penting. Ini mewakili transformasi setelah memasuki Sage Bumi. Jika tidak ada pedang kecil misterius yang terintegrasi ke dalam hatinya pada awalnya, Qin Chen tidak akan memiliki kekuatan seperti itu di alam suci biasa, tentu saja dia tidak akan bisa menerobos dengan mudah. Qin Chen tiba-tiba bergumam, gelombang fluktuasi barusan, telah menyebabkan beberapa perubahan pada vena suci kuno ini, dan energi suci kuno di dalamnya tiba-tiba melemah. Qin Chen menggelengkan kepalanya, dan energi yang dia butuhkan untuk menerobos ke Sage Bumi pasti luar biasa. Hahaha, teman kecil telah mencapai kesuksesan dalam kultivasi, itu memuaskan, tetapi warisan pertemuan besar kota Changsuan akan segera dimulai, menyebabkan perubahan pada pembuluh darah suci bawah tanah. Kami hanya bisa menunggu akhir pertemuan besar sebelum membiarkan teman kecil terus berlatih. Suara Tuan Kota Aoli terdengar. Saya telah melihat Tuan Kota. Ucap Qin Chen tidak tersesat, berjalan keluar dari ruang pelatihan, membungkuk dan berkata, kali ini, saya juga ingin berterima kasih kepada Tuan Kota Aoli karena memberi anak ini kesempatan untuk berlatih. Kasih karunia yang begitu besar akan diingat di hati saya. Ucap Qin Chen tampak bersyukur. Haha, teman kecilku adalah dermawan keluarga Ao, jadi kenapa repot-repot? Jawab Aoli tertawa, tapi sudut mulutnya berkedut. Begitu Qin Chen berjalan keluar dari ruang pelatihan, dia merasakan napas yang menakjubkan berlama-lama di kota Changsuan ini, yang membuatnya merasakan jejak kecemburuan dan kengerian. Dia buru-buru keluar dari ruangan dan melihat pusat kota Changsuan.